Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba."
Teman-teman, bagian firman Tuhan pada hari ini yang kita baca merupakan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan untuk menggambarkan seperti apa itu kerajaan Allah. Secara sederhana, Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan Allah itu seperti seorang yang menabur benih di tanah dan benih itu bertumbuh. Contoh seperti kita misal menanam biji buah. Setiap hari kita menyiraminya. Semakin lama yang tadinya hanya biji buah saja, akan timbul sebuah tunas muda, dan tunas itu semakin tinggi. Hal bagaimana biji atau benih itu bisa menjadi sebuah tunas, kita tidak tahu. Tunas itu tumbuh juga bukan kita yang tarik keluar. Tunas itu memiliki pola dalam pertumbuhannya, bukan kita juga yang mengukirnya. Dan akhirnya ia menghasilkan buah, itu juga bukan kita yang perintahkan. Ketika ia sudah menghasilkan buah dan matang, itu artinya musim panen tiba bagi kita. Lalu apa maksud Tuhan dari perumpamaan ini mengenai kerajaan Allah? Untuk mengerti bagian ini, kita tidak bisa hanya melihat pada satu perikop ini saja. Tetapi pada sepanjang kitab-kitab Injil kita perlu melihatnya juga. Pada perikop-perikop sebelumnya, Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Saya rasa teman-teman sendiri juga ingat perumpamaan ini. Kisah seorang penabur yang menabur benihnya, lalu di antara benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan, dan di antaranya lagi ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tengah semak berduri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Antara perumpamaan ini dan perumpamaan yang kita baca barusan dalam ayat 26-29 ada persamaan, yaitu kedua perumpamaan ini sama-sama menggambarkan hal kerajaan Allah. Dan benih yang ditabur di dalam perumpamaan ini sama-sama menggambarkan firman Allah. Pada perumpamaan penabur yang pertama, Yesus menjelaskan mengapa benih-benih yang tidak berada di tanah yang baik itu sulit untuk bertumbuh, bahkan ada yang mati. Tetapi Yesus tidak menjelaskan mengapa dan bagaimana bisa benih yang di tanah yang baik itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Pada perumpamaan yang kita baca tadi, diceritakan benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Bagaimana benih itu bisa bertumbuh, Yesus berkata, tidak diketahui orang itu bagaimana. Bumi memang dengan sendirinya mengeluarkan buah. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata kepada kita, itu memang sudah seharusnya seperti itu. Sudah menjadi sesuatu yang pasti, benih itu tidak akan bertumbuh jika benih itu ditanam di tanah yang tidak baik. Tetapi jika ditanam di tanah yang baik, benih itu sudah pasti bertumbuh. Sejak awal dunia diciptakan, memang Allah sudah tetapkan hal yang demikian. Itu adalah hal yang normal yang terjadi di seluruh jagat raya di bumi. Perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan yang terjadi di dalam kerajaan Allah. Sudah menjadi sesuatu yang pasti, kata Tuhan, bagi orang-orang yang menolak benih firman Allah, tidak akan pernah bertumbuh, dan sampai akhirnya nanti orang itu tidak akan pernah menghasilkan buah bagi Allah. Dan sudah menjadi sesuatu yang pasti juga bagi orang-orang yang menerima benih firman itu, maka dengan sendirinya secara otomatis benih firman yang diterima itu perlahan-lahan akan bertumbuh. Dan pada akhirnya nanti orang yang menerima benih firman itu akan menghasilkan buah bagi Allah. Dari sini kita paham bahwa tugas manusia hanya menyediakan tanah yang baik itu, hati yang terbuka dan siap untuk menerima firman Allah. Ketika firman itu diterima di hati yang terbuka, tanah hati yang baik, maka dengan sendirinya benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Allah. Pada akhirnya nanti, Yesus berkata, pada musim menuai, benih yang menghasilkan buah itu akan dipanen. Orang-orang yang menghasilkan buah
dari benih firman itu akan mempersembahkan buahnya bagi Allah. Tetapi orang-orang yang menolak firman Allah dan tidak pernah menghasilkan buah, dalam bagian Injil yang lain berulang kali Yesus dan Yohanes Pembaptis sudah berkata, bagi mereka yang tidak menghasilkan buah akan dilemparkan ke dalam api. Sebab dari perumpamaan ini kita bisa tahu bahwa mereka tidak menghasilkan buah bukan karena mereka tidak bisa menghasilkan buah, tetapi memang dari awal mereka sudah menolak benih firman Allah itu untuk masuk dalam kehidupannya. Perumpamaan seperti ini tidak hanya diajukan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi juga kepada kita orang-orang percaya. Sebab firman Tuhan berkali-kali ditaburkan oleh Allah kepada orang-orang yang belum percaya dan juga kepada orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang percaya. Dalam media sosial, percakapan kita sehari-hari, dalam persekutuan-persekutuan yang ada, dalam komsel, dalam ibadah di hari Minggu, bisa saya katakan sudah ribuan butir benih firman Tuhan yang Tuhan taburkan kepada kita. Pertanyaannya, apakah benih-benih itu sudah menghasilkan buah bagi Allah hari-hari ini? Perubahan hidup, perubahan sikap hati, perubahan pandangan, pola pikir, dan lain sebagainya yang Tuhan mau itu sesuai dengan firman Tuhan. Jika sampai saat ini benih-benih firman Tuhan itu belum berbuah dalam diri kita, wah, jangan-jangan sebenarnya kita belum menerima ataupun percaya kepada Allah dan firman-Nya. Amin.